Foto ini diambil pada tanggal 3 September 1997 dekat dengan Bandara Phnom Penh, Kamboja, ketika sebuah pesawat buatan Rusia jatuh saat membawa puluhan penumpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo Delvers, selamat datang di channel Tamara Delv. Video kali ini akan membahas mengenai Vietnam Airlines 815 yang jatuh hanya beberapa ratus meter dari landasan pacu. Apa yang kira-kira menimpa pesawat ini? Sedikit membahas mengenai pesawat yang terlibat dalam tragedi penerbangan 815. Pesawat yang digunakan adalah sebuah pesawat Tupolev Tu-134. Pesawat yang dibangun pada era Uni Soviet dan dikembangkan sekitar tahun 1960-an. Ini merupakan bagian dari era penerbangan yang telah lama berlalu. Sampai hari ini, satu-satunya maskapai penerbangan yang masih menggunakan Tu-134 adalah maskapai penerbangan asal Korea Utara, yaitu Air Koryo. Pesawat Tu-134 memang bertahan selama bertahun-tahun, bahkan ketika Uni Soviet telah bubar. Nah, salah satu negara yang menggunakan Tu-134 itu adalah negara Vietnam. Sampai sekitar tahun 1990-an, Vietnam bahkan memiliki sekitar 9 unit armada aktif dari Tu-134. Tapi sebenarnya pesawat-pesawat tua ini memang sudah akan dipensiunkan oleh Vietnam sejak tahun 1990-an. Hanya saja untuk menghentikan armada-armada Tu-134 mereka membutuhkan waktu yang cukup lama, bertahun-tahun. Nah, pesawat yang digunakan dalam penerbangan 815 itu sendiri adalah salah satu pesawat Tu-134 yang masih digunakan secara aktif oleh Vietnam Airlines dan terdaftar dengan registrasi FNA120. Lantas apa yang menimpa penerbangan Vietnam Airlines 815? Kita akan take off ke kronologi. Pada tanggal 3 September 1997, Vietnam Airlines dengan nomor penerbangan 815 terjadwal untuk terbang dengan rute Ho Chi Minh City menuju ke Phnom Penh. Penerbangan itu terjadwal menggunakan sebuah pesawat Tu-134 yang membutuhkan sekitar 3-5 kru kokpit. Kebetulan di dalam penerbangan 815 saat itu hanya ada 3 kru kokpit. Yang pertama adalah seorang kapten bernama Pham Van Thu, 59 tahun, seorang pilot dengan sekitar 11.000 total jam terbang. Memang sebagian besar pengalamannya menggunakan pesawat-pesawat buatan Uni Soviet. Tapi ia juga memiliki lisensi untuk pesawat Boeing 707. Menemani sang kapten ada first officer bernama Phang Van Dinh, usianya 49 tahun, ia memiliki lebih dari 6.000 total jam terbang. Hanya saja 4.000 diantaranya dengan menggunakan pesawat Tu-134. Kemudian kru terakhir adalah seorang flight engineer bernama Lu Tan Tan yang berusia 53 tahun dan ia merupakan pilot yang berpengalaman. Total di dalam penerbangan 815 ada 66 orang. Pesawat Tupolev Tu-134 itu meninggalkan Ho Chi Minh City sekitar pukul 1 siang waktu setempat. Direncanakan penerbangan 815 akan terbang kurang lebih selama 45 menit. Sebagian besar penerbangannya normal dan juga lancar sampai kemudian sesuatu yang tidak biasa terjadi ketika pesawat itu mulai mendekati bandara tujuannya. Diinformasikan bahwa seharusnya pesawat itu berada di ketinggian 14.000 kaki ketika mulai mendekati bandara tujuan. Tapi faktanya ketika mendekati NDB justru pesawat itu berada di ketinggian sekitar 10.000 kaki. Nah, untuk menavigasi para pilot yang akan terbang menuju ke bandara di Phnom Penh, mereka harus diarahkan ke arah yang benar dengan bantuan VOR dan juga DME. DME ini juga pada dasarnya akan memberikan indikasi jarak. Tapi ternyata hanya 2 bulan sebelum tragedi penerbangan Vietnam Air 815, peralatan di bandara justru dijarah. Bukan hanya peralatan VOR, tapi juga ada peralatan untuk melakukan pengecekan terhadap cuaca dan lampu-lampu di landasan pacu. Sebenarnya pihak bandara dan juga pihak berwenang sempat mempertimbangkan untuk mengganti peralatan yang diperlukan, tapi mereka ternyata tidak mampu untuk membayar penggantian tersebut. Jadi para pilot yang akan mendaratkan pesawatnya di bandara itu hanya bisa menerima bantuan dari NDB atau Non-Directional Beacon. Saat penerbangan 815 sedang approach, kru pesawatnya meminta ketinggian yang lebih rendah dari petugas menara kontrol mengingat kurangnya alat bantu navigasi di wilayah tersebut.
Di ketinggian sekitar 5.000 kaki, pilot penerbangan 815 ini meminta izin pendaratan kepada ATC dan diizinkan. Tapi beberapa kali pihak ATC-nya ini mengatakan agar pilot dari penerbangan 815 terus mengupdate posisi dan ketinggian pesawat. Hal itu dilakukan karena kondisi cuaca yang cukup buruk di sekitar Bandara Phnom Penh. Belum lagi mereka tidak memiliki peralatan untuk menginformasikan kondisi cuaca di sekitar bandara. Nah, ketika pesawatnya berada di ketinggian sekitar 3.000 kaki, pilot penerbangan 815 ini kembali melapor pada petugas menara kontrol bahwa mereka meminta izin untuk pendaratan. Izin diberikan, tapi ada pertanyaan dari ATC, apakah para pilot ini bisa melihat landasan pacu? Dan jawaban pilot saat itu tidak. Kami tidak bisa melihat landasan pacu. Diketahui bahwa bandara di Phnom Penh ini mengalami peningkatan jumlah missed approach selama musim hujan yang dapat berlangsung hingga bulan September. Nah, pilot penerbangan 815 sempat menginformasikan kepada ATC bahwa mereka belum bisa melihat landasan pacu. Oleh karenanya, pilot Vietnam Airlines ini meminta bantuan kepada pihak bandara untuk membimbing mereka menuju ke landasan pacu. Niat pilot dari Vietnam Airlines 815 ini akan mendaratkan pesawatnya di runway 23 dan diizinkan oleh ATC. Tapi kemudian ATC mengganti izinnya untuk pendaratan 815 ke runway 05 karena saat itu ada perubahan angin. Para pilot penerbangan 815 yang mengetahui informasi itu kemudian mengkonfirmasi pernyataan ATC. Tapi ternyata informasi itu menjadi percakapan terakhir antara pilot 815 dengan ATC di Phnom Penh. Pesawat mendekati landasan pacu dari arah timur dan terus turun hingga ke ketinggian 2.000 kaki. Saat itu yang dilakukan kapten adalah membawa pesawatnya terus turun, padahal mereka belum bisa melihat keberadaan landasan pacu. Proses penurunan ketinggian pesawat masih dilakukan dan pesawat saat itu berada di ketinggian sekitar 200 kaki. First officer yang kala itu bertugas sebagai pilot monitoring melihat kondisi di sekitar pesawat. First officer yang mengamati kondisi di luar pesawat mengatakan kepada kaptennya bahwa ia belum bisa melihat keberadaan landasan pacu. Begitupun yang disampaikan oleh kapten dan pernyataan yang sama juga disampaikan oleh flight engineer-nya. Maka kemudian first officer mengatakan kepada kapten untuk miss approach. Tapi faktanya saat itu kapten justru menunggu beberapa saat. Sepertinya ia mau meyakinkan dirinya bahwa sebentar lagi ia akan mulai melihat landasan pacu. Beberapa saat kemudian kapten masih juga tidak bergeming, ia masih tetap tidak menanggapi permintaan untuk miss approach yang dinyatakan oleh first officer dan juga flight engineer. Pesawat terus turun, kira-kira sampai ketinggian 100 kaki atau 30 meter dari daratan. Dan bahkan sampai ketinggian serendah itu belum ada pilot yang bisa melihat landasan pacu, tapi kapten tetap membuat pesawat itu turun. Di titik inilah posisi pesawat mulai aneh, di mana posisi pesawat mulai keluar dari jalurnya. Pesawat itu berbelok ke kanan, sementara landasan pacu masih beberapa ratus meter jauhnya. First officer sepertinya mulai sangat khawatir dengan penerbangannya, hingga kemudian sekali lagi ia meminta kapten untuk mempertimbangkan miss approach. Tapi tetap tidak ada jawaban dari kapten. Hingga kemudian hanya 4 detik saja setelah pernyataan first officer, kapten gagal untuk memperbaiki sikap pesawatnya. Sehingga yang terjadi pada penerbangan 815 itu adalah sayap kiri dari pesawat mulai menghantam pohon palem yang tingginya sekitar 14 meter. Saat itu pesawat berguncang dengan sangat hebat dan salah satu mesinnya mati. Pada titik itulah diyakini bahwa kapten cukup yakin akhirnya bahwa dia tidak bisa melihat landasan pacu dan berusaha untuk menerbangkan kembali pesawatnya. Tapi usahanya sudah terlambat. Pesawat itu sudah berbelok ke kanan, salah satu mesinnya sudah mati, dan upaya apapun yang dilakukan oleh para pilot ini tidak berhasil membuat pesawat itu kembali terbang. Pilot kehilangan kendali atas pesawatnya, pesawat juga berbelok ke kanan tidak menentu. Setelah salah satu mesin dari pesawat itu mati, pesawat kehilangan daya angkat. Pesawat itu terbang terlalu rendah sampai-sampai sayap sebelah kanan dari pesawat ini mulai menghantam salah satu atap rumah yang ada di sekitar lokasi. Kemudian yang terjadi di detik-detik berikutnya adalah pesawat itu mulai jatuh menghantam daratan dengan kecepatan sekitar 270 km per jam. Setelah pesawat itu jatuh, pesawat terus tergelincir dan terjadi ledakan yang sangat besar. Saksi mata menyebutkan bahwa ia sudah mulai melihat asap ketika pesawat itu menabrak pepohonan. Kemudian ia juga melihat
pintu darurat dari pesawat TU-134 itu sempat terbuka sebelum pesawatnya jatuh menghantam tanah. Ia melihat beberapa orang berada di pintu itu, tapi tidak ada satu orang pun yang berusaha untuk loncat dari pesawat menyelamatkan diri mereka. Hingga akhirnya pesawat itu menghantam daratan, tergelincir sejauh 180 meter, dan setelah itu pesawat meledak dengan sangat hebat. Peristiwa itu sendiri terjadi sekitar pukul 13.40 siang waktu setempat. Pesawat buatan Uni Soviet itu hancur dengan jarak sekitar 800 meter dari landasan pacu. Setelah kecelakaan itu terjadi, justru ada hal yang sangat miris yang dilakukan oleh tim evakuasi. Saat itu, militer dan polisi setempat langsung menuju ke lokasi kecelakaan. Mereka menjadi pihak pertama yang tiba di lokasi kecelakaan. Tapi kalian tahu apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka langsung melakukan penjarahan terhadap bagian-bagian pesawat dan barang-barang pribadi milik penumpang. Nah, setelah dijarah oleh pihak militer dan juga polisi, disusul dengan penjarahan yang dilakukan oleh warga sekitar. Beberapa saat kemudian layanan kedaruratan tiba di lokasi kecelakaan. Mereka kemudian menemukan di lokasi itu ada 5 orang yang selamat. Dari kelima orang itu salah satunya adalah bayi berusia 14 bulan. Nah, kelima orang ini langsung dibawa ke rumah sakit. Namun ternyata dari 5 orang yang selamat, 4 meninggal di rumah sakit. Menyisakan 1 orang yang selamat, yaitu bayi laki-laki yang berusia 14 bulan tersebut. Setelah dilakukan evakuasi secara dramatis, akhirnya pihak tim evakuasi ini melaporkan bahwa 65 orang penumpang di dalam penerbangan itu meninggal dunia dan 1 orang selamat, yaitu bayi laki-laki tersebut. Tim penyelamat di lokasi kecelakaan menyatakan bahwa mereka tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk menyelamatkan lebih banyak orang. Penjarahan terus terjadi pada bagian-bagian pesawat dan barang-barang pribadi milik penumpang. Bahkan tim investigasi juga kesulitan untuk melakukan penyelidikan karena banyak bagian-bagian dari pesawat yang hilang. 3 alat perekam di pesawat TU-134 yang mengalami kecelakaan itu saja dinyatakan hilang. Bahkan pihak pemerintah harus memberikan imbalan jika mereka ingin barang-barang itu kembali untuk melakukan proses penyelidikan. Nah, akhirnya pihak pemerintah dan juga pihak tim investigasi dari Kamboja harus mengeluarkan biaya sebesar $10, $200, dan $1.500 untuk 3 alat perekam. Alat perekam itu terdiri dari CVR, FDR, dan juga QAR atau Quick Access Recorder. Nah, ketika dilakukan penyelidikan awal, pihak maskapai Vietnam Airlines ini menyatakan bahwa pihak bandara lah yang salah. Maskapai menyebutkan bahwa peralatan navigasi di bandara yang rusak dan juga hilang membuat informasi yang disampaikan kepada pilot dari penerbangan 815 menjadi salah. Tapi kemudian laporan yang dikeluarkan oleh Komite Investigasi Kecelakaan Pesawat Kamboja menetapkan bahwa penyebab jatuhnya penerbangan 815 itu justru sang pilot. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa faktor utama dari tragedi itu adalah karena Kapten tidak mengikuti instruksi dari petugas menara kontrol, kemudian Kapten juga mengabaikan nasihat dari First Officer dan Flight Engineer. Ada juga desakan Kapten untuk menggunakan autopilot setelah melewati ketinggian minimum. Dan yang terakhir adalah tindakan impulsif sang Kapten untuk melanjutkan approach dalam kondisi tersebut. Padahal saat itu seharusnya Kapten mengambil keputusan untuk go around ketika ia tidak bisa melihat landasan pacu. Beberapa hal yang disampaikan tadi ini disimpulkan oleh tim investigasi mengingat pemeriksaan pesawat dan catatan menunjukkan bahwa tidak ada masalah mekanis pada pesawat TU-134 yang digunakan. Bahkan pihak maskapai baru saja melakukan perawatan terhadap pesawat itu. Dalam rekomendasi keselamatannya, Biro Investigasi Vietnam ini menyoroti pentingnya pilot untuk mengikuti aturan penerbangan visual untuk tidak terbang dalam kondisi cuaca buruk. Dan navigasi di Bandara Phnom Penh ini harus sangat-sangat diperhatikan. Kecelakaan penerbangan 815 sejauh ini menjadi kecelakaan fatal terakhir yang terjadi di Vietnam Airlines. Nah, Delvers, gimana menurut kalian nih mengenai tragedi penerbangan Vietnam Airlines 815? Ternyata pilotnya tetap pengen turun sementara dia belum bisa lihat keberadaan landasan pacu. Seharusnya sih go around, tapi kira-kira ada alasan lain gak ya dari sang kapten ini memutuskan untuk terus turun meskipun belum melihat landasan pacu? Kalian boleh banget komen di bawah sini, kalian juga boleh banget untuk ngobrol atau diskusi sama aku di kolom komentar ya. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton, terima kasih untuk kalian yang udah subscribe, udah nyalain lonceng notifikasi.
Jangan lupa di like juga videonya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.